Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di sini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak itu hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Ada yang udah tahu? Ya, kita akan melanjutkan materi pada bab yang kemarin, yaitu urgensi memiliki etos kerja. Kalau pada bab sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya kita telah mengupas ayat dari etos kerja, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ya. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi apa sih urgensinya memiliki etos kerja gitu. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, sebelum ke materi, di sini ada peta konsepnya dulu, biar kita jelas apa-apa aja yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, makna etos kerja. Yang kedua, perilaku etos kerja Islam. Yang ketiga, prinsip etos kerja Muslim dan ciri-cirinya. Yang keempat, manfaat kerja. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Apa sih etos kerja itu? Atau apa sih yang kalian pahami tentang makna etos kerja? Yang punya jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Makna etos kerja adalah, menurut bahasa, pengertian etos kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi, pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja Muslim adalah cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai muslim harusnya kita mengangkat derajat diri kita sendiri atau derajat umat muslim itu secara umum. Jangan mau kita menjadi muslim yang mudah direndahkan orang dengan tidak bekerja, atau mudah direndahkan orang karena kita malas-malasan, tapi kita harus memiliki etos kerja yang baik untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Nah, selain itu, kerja juga adalah sebagai manifestasi atau tabungan kita, tabungan amal soleh kita yang nantinya akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita gitu. Jadi alangkah baiknya ketika umat muslim harus giat bekerja, giat mencari ilmu kayak gitu ya, karena semua itu adalah bentuk ketakwaan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi di awal, bahwa ketakwaan kepada Allah itu tidak hanya meliputi ibadah, sholat, baca Quran, haji, zakat, kayak gitu. Tapi juga bagaimana kita menghadapi dunia ini, bagaimana kita semangat dalam menggenggam apa-apa yang ada di dunia gitu. Itu kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, nah maka tentu akan bernilai ibadah. Bahkan bisa jadi nilai pahalanya akan jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang seperti kita bayangkan sebelumnya. Kayak gitu ya.
Nah, selanjutnya di sini kita lihat, melalui pengertian tersebut, etos kerja merupakan totalitas kepribadian seseorang serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna dan mendorong diri untuk bertindak dan meraih amal ibadah secara optimal atau high performance, high quality. Artinya, setiap muslim harus memiliki kepribadian dan melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya dan menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan ibadah. Simpelnya kayak gini. Coba kita lihat sekarang. Kebanyakan umat muslim di Indonesia itu menempati posisi pekerjaan seperti apa sih? Tidak secara umum ya, tapi beberapa ada yang kita lihat umat muslim itu kerja bagian uh, di posisi yang bawah gitu, atau bahkan kita bisa lihat banyak umat muslim yang malah minta-minta di jalan, minta minta-minta gitu. Nah, hal itu sangat bertolak belakang dengan makna etos kerja yang sudah Islam ajarkan kepada kita. Kenapa umat muslim malah menjatuhkan derajat dirinya sendiri, bahkan derajat umatnya sendiri gitu, bukan menjadi uh, yang mengangkat kualitas umat kita gitu, yang mengupgrade apa namanya, kedudukan-kedudukan orang muslim pada sebelumnya, tapi kita lihat makin ke sini malah merosot gitu. Nah, yuk mari sebagai umat muslim dan generasi penerus bangsa, ayo kita tanamkan semangat diri dan cita-cita yang tinggi untuk apa? Untuk memuliakan diri kita, untuk menampakkan kemanusiaannya gitu, bahwa manusia itu adalah berharga, manusia itu berakal. Maka dari itu hindarilah perilaku-perilaku atau pekerjaan-pekerjaan yang akan merendahkan diri kita sendiri, contohnya minta-minta gitu ya. Nah, selain itu juga Ibu tekankan berkali-kali di sini bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa, haji, zakat, kayak gitu, tapi juga seluruh kegiatan, seluruh pekerjaan, seluruh apa yang kita lakukan yang baik-baik dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai amal saleh dan ibadah gitu. Jangan dengarkan kalau kata orang, "Ih, cinta dunia banget sih kamu. Ih, kerja mulu sih kamu." Kan dia belum tahu bagaimana hati kita, bagaimana tujuan kita untuk meraih kecintaannya Allah. Mungkin salah satunya dengan cara kita bekerja, dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain kayak gitu ya. Tapi Allah Maha mengetahui isi hati kita gitu. Apakah tujuan dari apa yang kita lakukan ini untuk Allah atau untuk dunia semata gitu. Islam mengajarkan untuk kita investasi gitu. Semulai dari sekarang. Maksudnya adalah investasi untuk di akhirat yang dilakukan dari dunia ini sejak kita masih berada di dunia ini gitu. Long term destination. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, kesimpulannya adalah bekerja yang didasari oleh prinsip-prinsip iman bukan hanya menunjukkan fitrah muslim semata, namun juga sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tunjukin, yuk bahwa hamba Allah itu, umat muslim itu adalah umat yang berkualitas. Nah, yang didera kerinduan agar dirinya menjadi sosok yang dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, dan menunjukkan sikap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Gitu. Dan salah satu ibadahnya adalah dengan memiliki etos kerja yang baik. Pada slide ini, mari kita lihat prinsip etos kerja dan cirinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, coba Ibu mau tanya dulu, ada nggak sih dari kalian yang mengetahui betapa suksesnya Islam dikala dulu? Ya, Islam hampir menguasai seluruh dunia, seluruh benua yang ada di dunia, gitu. Nah, karena apa? Karena mereka melihat Al-Quran dan memiliki prinsip-prinsip Islam
yang mengajarkan untuk semangat meraih kesuksesan di dunia gitu. Salah satunya dengan memiliki etos kerja. Jadi, bagi umat muslim sekarang, yuk sama-sama kita menanamkan etos kerja yang baik dalam diri kita, optimis untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu bukan cinta sama dunia, tapi bagaimana kita ingin mengangkat derajat umat muslim, mengangkat derajat diri kita, keluarga kita, serta sebagai ibadah kepada Allah. Nah, kita lihat di sini, Quran Surat Saba ayat 13, anak-anak boleh sambil dilihat Al-Qurannya ya, dibuka ayatnya, yaitu bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah untuk Allah, yaitu seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang ada di hidup kita, libatkanlah Allah di dalamnya. Nah, yang kedua, Al-Quran ayat 201. Berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Itu tadi long term destination, yaitu tujuan yang jauh gitu. Jadi nggak cuma di dunia tujuan kita, tapi melainkan untuk kesuksesan di akhirat. Di dunia sukses, di akhirat sukses gitu. Nah, betapa indahnya menjadi manusia yang seperti itu gitu ya. Selanjutnya Al-Qasas ayat 26. Berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, dan spiritual. Nah, di sini menunjukkan bahwa betapa komplitnya ajaran Islam untuk mengajarkan, membimbing kita bagaimana menjadi insan yang baik, bagaimana menjadi insan kamil. Gitu. Selanjutnya, yang keempat yaitu surat Al-Qasas ayat 26. Berkarakter al-amin, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Ya, karena kita percaya bahwa Allah, malaikat, senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak merasa, lagi sendiri nih, nggak usah dikerjain lah. Lagi sendiri nih, nggak usah inilah gitu. Tapi kita tahu bahwa Allah dan malaikat selalu melihat kita, selalu mencatat amal perbuatan kita baik-baik, baik itu buruk, baik itu baik ataupun itu buruk gitu. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan, apa sih kira-kira yang membedakan etos kerja bagi seorang muslim dengan etos kerja bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab? Jika umat muslim itu bekerja atau memiliki etos kerja yang baik, maka tujuannya adalah untuk keridhaan Allah gitu. Kita tuh panjang jadinya. Nggak cuma sebatas meraih kesuksesan di dunia, misalkan udah sukses nih. Ya udah sampai di dunia aja gitu. Nah, bagaimana nanti kehidupan kita setelah wafat, setelah meninggal gitu kan. Kalau kita tidak meniatkannya untuk akhirat, maka apa nih amal yang bisa kita bawa untuk akhirat gitu. Kalau semuanya hanya terbatas di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana mereka akan mempersiapkan amal ibadahnya untuk akhirat. Gitu ya. Nah, di sini kita baca lagi sama-sama prinsip etos kerja dan cirinya. Ada beberapa ciri etos kerja muslim, yaitu disiplin terhadap waktu, ikhlas, jujur, istiqomah, atau konsisten, kreatif, memiliki tekad dan keyakinan, tidak mudah menyerah atau berkomitmen, bertanggung jawab dalam bekerja. Selain itu, yang termasuk ciri-ciri etos kerja muslim adalah konsekuen dan berani menghadapi tantangan, memiliki sikap percaya diri, bekerja sebagai amanah, bahagia karena melayani, hidup hemat dan efisien, memiliki harga diri, memiliki jiwa kepemimpinan. Selain memiliki jiwa kepemimpinan, mereka juga memiliki insting bertanding, mandiri, rajin belajar, dan haus mencari ilmu. Tuh, komplit banget ya. Memiliki semangat merantau. Ya, salah satunya adalah syair dari Imam Syafi'i, yaitu menganjurkan kita untuk merantau atau belajar di tempat yang jauh. Memerhatikan kesehatan dan gizi, tangguh dan pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas kerja,
memperkaya jaringan atau silaturahmi. Nah, tuh memperkaya jaringan atau silaturahim. Memiliki semangat perubahan inovatif, berorientasi pada masa depan, transformator atau visioner, dan memiliki jiwa kewirausahaan. So, Islam komplit banget mengajarkan kita untuk memiliki etos-etos kerja yang baik seperti yang sudah disebutkan tadi. Gitu. Maka yuk sama-sama kita wujudkan menjadi muslim yang baik dan berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan tidak bergantung dengan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah menjamin rezeki tersebut bukan berarti kita boleh bermalas-malasan dalam menunggu rezeki, tetapi harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tanpa hal itu mustahil keinginan akan tercapai. Oke, Ibu beri contoh seperti ini. Kalau misalkan hujan, ketika hujan turun, lalu di rumah kita itu bocor. Nah, apakah hanya dengan berdoa maka bocornya itu akan teratasi? Genting yang rusaknya itu akan teratasi? Tentunya kan enggak. Kita harus memperbaiki atapnya, kita harus memperbaiki genteng yang rusaknya gitu. Baru nanti akan bocornya hilang. Tentu juga diiringi dengan berdoa kepada Allah gitu agar nggak rusak lagi kayak gitu kan, agar apa yang sudah diusahakan tuh ada hasilnya, ada manfaatnya. Nah, seperti itulah Islam mengajarkan kita, bukan cuma ibadah aja tapi nggak ada kerjaannya atau nggak ada usahanya untuk mencari rezeki, nggak kayak gitu. Tetapi Islam itu seimbang antara kita harus berusaha dan menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah gitu ya. Nah, di sini kita lihat manfaat kerja keras, yaitu menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Kalau kita bertumpu tangan, bertopang kaki pada orang lain, apakah kita bisa yakin akan dihargai gitu. Sedangkan kita sendiri tidak menghargai diri kita gitu. Kita masih bisa berusaha sendiri, tapi kenapa kita bertopang diri dengan orang lain kayak gitu kan? Kita sama aja merendahkan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Coba kalau misalkan kita memiliki kedudukan yang baik, posisi pekerjaan yang baik, bukankah itu akan menjamin kelangsungan hidup kita ataupun hidup keluarga kita? Memang rezeki kita diatur sama Allah, tapi kita juga melihat realitas gitu, melihat keadaan. Kalau posisinya di atas itu tentunya kan apa yang kita dapatkan juga lebih besar daripada ketika kita menempati posisi pekerjaan yang di bawahnya. Terus yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras. Iya. Kita bekerja keras untuk Allah, kita beribadah untuk Allah. Allah memerintahkan kita untuk bekerja keras, untuk memiliki atas kerja yang baik, untuk memiliki integritas gitu. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Itu malah akan mengundang kemurkaan Allah. Nah, yang keempat, memperkuat karakter seseorang karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Iya, karena orang yang sukses adalah orang yang yakin atas kesuksesan dirinya gitu. Mau dia gagal atau dia banyak cobaannya, tapi dia akan bersabar bagaimana dia menyikapi sesuatu yang terjadi gitu dalam usahanya. Apakah akan sabar atau menyerah? Nah, bagi seorang muslim sepatutnya harus optimis dan memiliki sifat sabar gitu ya. Yakin gak akan putus asa dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Yang kelima, mampu memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Tuh, komplit banget. Ini seharusnya dipelajari di psikologi gitu, di pelajaran di bidang psikologi. Tapi Islam telah mengupasnya di sini. Kita harus memiliki 5 kecerdasan. Kecerdasan spiritual apa contohnya? Ya, beribadah kepada Allah, zakat ya, sedekah gitu.
Kita juga harus rajin-rajin berzikir, mengingat Allah, mengingat kekuasaan Allah, bersyukur, itu masuk kepada kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan intelektual apanya? Gitu. Bagaimana kita mencari ilmu gitu kan, memberikan gizi kepada otak kita gitu. Nah, kita menjadi cerdas secara intelek. Kemudian kecerdasan sosial, bagaimana kita membangun relasi dengan sekitar kita, membangun komunikasi yang baik dengan sesama manusia, itu adalah kecerdasan sosial, sehingga kita akan mendapatkan feedback yang positif daripada lingkungan kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya kecerdasan emosional, bagaimana kita mengatur emosi kita, bagaimana kita menahan amarah gitu ketika ada orang atau ketika ada suatu keadaan yang kurang baik. Kemudian kecerdasan fisik. Itulah mengapa Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa berolahraga agar fisik kita baik, agar fisik kita sehat gitu kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang baik gitu. Selanjutnya poin yang keenam, mampu menjadi model atau panutan, inovator, pemberi inspirasi, transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan. Betapa kerennya nih ketika seorang muslim yang bertakwa juga mampu menjadi role model dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nah, selain kita menggunakan kecerdasan yang kita miliki untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya kita juga harus melibatkan Allah. Caranya dengan berdoa, salat istikharah, ya seperti itu. Nah, dari sini kita mendapat pelajaran bahwa ternyata Islam memang benar mengatur seluruh apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita sampai di rangkuman. Yang pertama yaitu perintah bekerja keras dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Yang kedua, meminta-minta merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Dan pada dasarnya tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, apapun yang kita kerjakan selagi itu halal dan baik, maka tetap akan dipandang tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, etos kerja seorang muslim adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi amal salih yang mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prinsip etos kerja muslim diantaranya bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berorientasi akhirat, berkarakter al-qawi, tuntas, maksimal, dan berkualitas, bekerja keras dan bekerja cerdas. Masya Allah. Yuk, selagi muda kita pupuk dari sekarang. Apa nih cita-cita kita raih? Apa yang mau kita raih? Buat cita-cita kita setinggi mungkin gitu. Dan jangan lupa diniatkan sebagai ketakwaan kepada Allah. Jangan hanya berhenti pada tujuan dunia. Mungkin sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu bagi kita semua, dapat menjadi pedoman dalam menjalani samudera kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai materi kita, terima kasih atas perhatiannya anak-anak ibu dan semangat terus belajar online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.